Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas permasalahan sosial mengenai maraknya pernikahan dini di Provinsi Bangka Belitung. Pernikahan di usia muda atau sering disebut dengan pernikahan dini ini sedang tren di kalangan remaja. Menurut Kementerian PPN Bappenas, pernikahan dini terjadi di semua kalangan, kelompok agama, sosial ekonomi, maupun lokasi tempat tinggal. Provinsi Bangka Belitung, kasus pernikahan dini cukup tinggi walaupun mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun, saat ini Provinsi Bangka Belitung berada di urutan kelima secara nasional. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, pada tahun 2018, Bangka Belitung berada di urutan ke-8 dari 34 provinsi dengan angka pernikahan dini sebesar 14,22%. Di tahun 2019, angka ini naik menjadi 15,48% hingga Bangka Belitung berada di urutan ke-11. Sedangkan pada tahun 2020, kasus pernikahan dini mengalami kenaikan cukup tinggi dengan angka 18,78%, sehingga Bangka Belitung berada di urutan pertama dari 34 provinsi. Namun turun di tahun 2021 dengan angka 14,5%. Pernikahan dini juga merupakan salah satu penyumbang terbesar angka perceraian dan stunting di provinsi ini, serta banyaknya remaja yang terdampak menderita mental disorder depresi. Hasil analisis dari sudut pandang ilmu sosial ekonomi mengenai pernikahan dini. Sebagian besar hasil analisis ini menyoroti faktor ekonomi seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan kesulitan ekonomi keluarga. Pernikahan dini seringkali dipicu oleh kondisi ekonomi yang sulit, di mana suatu keluarga terpaksa menikahkan anak-anak mereka pada usia terlalu muda, sebagai upaya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa pernikahan dini termasuk dampak negatif, karena dapat mengurangi kesejahteraan anak seperti putusnya sekolah dan resiko ekonomi dan kesehatan yang lebih tinggi. Nah, solusi yang diharapkan dari sudut pandang ilmu sosial ekonomi memiliki beberapa usulan. Yang pertama, memberikan pelatihan dan bantuan finansial kepada keluarga yang memiliki ekonomi yang sulit. Yang kedua, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak-anak dan remaja mengenai pentingnya pendidikan dan dampak negatif pernikahan dini. Dan terakhir, menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap pernikahan dini, seperti menaikkan batas usia minimal untuk menikah dan memberikan sanksi bagi orang tua yang telah menikahkan anak-anak mereka pada usia terlalu muda. Jadi, dengan menerapkan solusi tersebut, diharapkan dapat mengurangi kasus dan dampak negatifnya, serta meningkatkan kualitas pasangan suami istri dan keluarga mereka. Pernikahan dini dalam ilmu hukum dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas pernikahan yang memerlukan persetujuan dan kesiapan mental dari kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila usia pria telah mencapai 19 tahun dan usia wanita telah mencapai 16 tahun. Namun, ada perubahan atas undang-undang tersebut yang menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila usia pria dan usia wanita telah mencapai 19 tahun. Hal ini dilakukan karena dari segi kematangan dan kesehatan secara mental menyebabkan kesehatan kedua belah pihak dan potensi tingkat perceraian yang lebih tinggi di kemudian hari. Pernikahan dini adalah masalah serius yang harus ditangani dengan serius juga. Dalam ilmu hukum, langkah pertama untuk mengatasi pernikahan dini adalah dengan memberikan pendidikan dan kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang dan cocok. Selain itu, undang-undang tentang pernikahan harus ditetapkan dengan tegas, serta memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar undang-undang tersebut. Hal ini dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini dan melindungi para anak dari dampak negatif yang mungkin terjadi akibat pernikahan dini. Pernikahan dini
dini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya. Fenomena pernikahan dini dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Secara sosiologi, pelaku pernikahan dini belum dapat memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan nafkah adalah adanya pengalihan tanggung jawab kepada kedua orang tua. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah pernikahan dini? Jadi, dalam pandangan sosiologi, solusi pernikahan dini bisa mencakup pendekatan pendidikan yang lebih baik. Pendidikan menjadi salah satu hal yang berperan penting. Pendidikan dapat menambah wawasan anak dan remaja serta meyakinkan mereka bahwa menikah haruslah di usia yang tepat. Pernikahan dini menjadi salah satu perhatian pemerintah hingga kini. Pernikahan usia dini atau di bawah umur masih kerap terjadi. Secara psikologis, pernikahan idealnya dilakukan minimal pada usia 21 tahun. Menikah dini dan belum matang secara psikologis tentunya akan banyak menimbulkan masalah. Permasalahan pada pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa aspek. Di antaranya, pertama, anak belum memiliki wawasan yang terlalu luas. Kedua, kemampuan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan juga belum cukup matang berkembang. Ketiga, anak remaja juga terkadang tidak selalu bisa mengkomunikasikan pikirannya dengan jelas. Hal ini dapat menjadi masalah besar dalam pernikahan. Yang keempat, terhadapnya sendiri, serta berpengaruh terhadap pola asuh anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Yang kelima, tingkat percayaan yang tinggi. Dan yang terakhir, keenam, pendidikan terhenti dan ekonomi yang terpuruk. Tentunya ini tidak baik bagi kesehatan mental anak ke depannya. Kasus pernikahan dini juga sering saya temui di halaman tempat tinggal saya. 7 dari 10 teman saya sudah memilih untuk menikah muda. Kemarin kami sudah mewawancarai Kepala Lingkungan Nelayan 2 mengenai banyaknya anak muda ataupun remaja di kampung itu yang memilih untuk menikah muda dibandingkan melanjutkan pendidikan. Yuk kita dengar kata beliau. Itu ada. Ini mungkin disebabkan oleh masa sosial lingkungan itu sendiri, ya, karena itu mungkin untuk melanjutkan jenjang ke pendidikan itu tidak ada niat untuk belajar lagi, ya. Kita kalau masalah ekonomi, masalah pendidikan tidak bisa digarisbawahi itu penyumbang ekonomi, ya, karena banyak orang yang melanjutkan pendidikan kalau dilihat dari ekonomi keluarga orang tua itu kadang-kadang di bawah maksimal, tapi dia mampu menyelesaikan sampai ke studi tinggi, sampai ke universitas. Jadi untuk mengukur bahwa pernikahan dini terjadi itu kembali kepada individu manusia itu sendiri.